Ayo gabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farja'il basara hal tara min futur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah yang saya muliakan, para pimpinan yayasan, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Bupati juga hadir, dan ada Basnas. Ini Basnas ini orang Lombok Tengah juga. Sengaja kita pilih beliau dari Lombok Tengah. Mudah-mudahan kalau ada kesusahan, ada masalah yang mendesak untuk dibantu, mudah-mudahan Basnas Nusa Tenggara Barat dengan wakilnya dari Lombok Tengah mampu membantu masyarakat kita yang ada di sini. Tadi saya baru dari Lombok Timur. Saya cerita di sana bahwa sebelum jadi gubernur itu dulu saya jadi anggota DPR dulu. Jadi anggota DPR-nya cukup lama, 3 periode di Jakarta. Waktu masuk jadi anggota DPR, saya langsung jadi pimpinan fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera. Partai saya namanya PKS. Waktu jadi pimpinan fraksi itu, kita secara rutin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Kita secara rutin bertemu dengan Wakil Presiden. Kita secara rutin bertemu dengan Menteri Koordinator dan Menteri-Menteri lainnya, dengan Dirut BUMN dan lain sebagainya. Saya sengaja menceritakan itu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita pernah berjumpa dengan orang-orang besar, dengan orang-orang kaya, orang punya uang banyak, tapi belum tentu uangnya banyak, hartanya banyak, menjamin hidupnya bahagia. Kadang-kadang kita hanya melihat ke atas, melihat uang orang lain, kemudian tidak bersyukur, padahal sebenarnya Allah memberikan banyak hal yang baik pada kita yang tidak dimiliki oleh orang yang uangnya banyak. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bersyukur itu penting terhadap apa yang ada, karena mensyukuri apa yang sudah kita miliki akan menenteramkan batin kita. Saya pernah punya teman, saya sering cerita ini supaya ibu-ibu paham. Ini rumahnya besar sekali di Jakarta, di Senayan. Senayan itu daerah paling mahal di Indonesia. Rumahnya luasnya 2 hektar. Jadi besar sekali rumahnya, 2 hektar. Nah, per bulan penghasilannya atau uangnya, pendapatan per bulan itu 300 miliar. Jadi ini Bapak kepolisian kita ini belum tentu gajinya sebulan 300 miliar.
Saya mau tanya ibu-ibu, mau nggak punya uang tiap bulan 300 miliar? Oke, kalau ibu-ibunya nggak mau jawab jujur, saya tanya bapaknya, bapak-bapak mau punya uang 300 miliar tiap bulan? $300 miliar banyak atau tidak? Saya ingin menyampaikan bahwa banyaknya uang belum tentu tidak ada masalah dalam kehidupan. Teman saya ini punya uang 300 miliar tiap bulan, tapi oleh dokter dia dilarang makan nasi. Sahabat saya ini punya uang 300 miliar, bukan hanya tidak boleh makan nasi, dia tidak boleh makan daging. Dia punya uang 300 miliar, bukan hanya tidak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging, tidak boleh menyentuh sambal, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum yang ada gulanya, tidak boleh menyentuh garam, tidak boleh makan goreng-gorengan. Yang boleh hanya obat-obatan. Sekarang saya tanya ibu-ibu, mau 300 miliar tiap bulan tapi nggak boleh makan nasi, mau nggak? Iya. Nah, jadi mensyukuri apa yang ada itu adalah kunci hidup kita. Ada suaminya penghasilannya sedikit 50.000 sehari tapi sering di rumah, alhamdulillah. Ada yang gaji suaminya 50 juta 3 bulan sekali belum tentu ada di rumah. Ibu-ibu pilih mana? Nah, jadi untuk hidup tenteram, hidup bahagia itu memang harus mensyukuri apa yang kita punya. Apa jadi gubernur itu selamanya enak? Belum tentu juga. Orang kemana-mana mengundang kita jadi gubernur bukan karena suka sama kita, tapi kadang-kadang mengundang kita dengan harapan gubernurnya bisa memberi sumbangan. Jadi cobaan hidup itu macam-macam. Coba bayangkan, orang mengenal Lombok ini sebagai pulau 1000 masjid, padahal sebenarnya masjid di Lombok itu tidak 1000 jumlahnya. Jumlah masjid di Lombok ini 10 ribuan. Tuan Guru, jumlah masjid di Lombok ini lebih dari 10.000. Nah, kalau kita datang ke masyarakat biasanya kewajiban itu untuk menyumbang masjid. Kalau satu masjid kita umbang 1 juta saja, itu sudah 10.000 juta. Tapi ada orang nyumbang masjid 1 juta? Nggak ada, minimal 25 juta. Belum pondok pesantren, belum ini itu dan lain sebagainya. Jadi setiap jabatan, setiap amanah itu ada tantangan dan deritanya masing-masing. Apa jadi kepala dinas itu enak? Ada enaknya tapi ada juga nggak enaknya. Saya tadi cerita, ada kepala dinas saya kerjanya tiap hari marah-marah sama bawahannya, sampai bawahannya kirim WA pada saya, Pak Gubernur, tolong kepala dinas kami ini diganti, mudah-mudahan Allah segera cabut nyawanya. Kalau bisa katanya kepala dinas ini kena serangan jantung atau kena stroke. Bahkan kami sekantor kompak, kalau dia meninggal tidak ada orang yang mengantar ke kuburannya. Nah, akhirnya saya datangin rumah kepala dinasnya. Tadinya saya hampir marah, jadi sangat empati dan sedih.
karena dia pantas saja marah di kantor karena di rumah sering dimarahi oleh istrinya. Jadi pesan saya sama ibu-ibu, jangan sering-sering marah sama suami, karena kalau suaminya dimarahin, suami akan marah pada orang lain. Jadi kalau ibu-ibu tidak marah sama suami, ibu sudah berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Coba lihat tempat kita ini, luar biasa. Tidak ada AC, tapi banyak udara segar yang bisa menyapa kita. Ada masjid besar-besar tapi nggak bisa lihat pohon di sisi kiri kanannya. Nah, oleh karena itu jangan sampai sudah bagus tempat kita, kurang saja ingin bebaskan tanah di sebelahnya, ingin perbaiki ini itu, sehingga kita lupa bahagia saat ini juga. Oleh karena itu kita bisa pengajian, alhamdulillah, kita bisa melihat, alhamdulillah, lisan kita masih bisa mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Ini yang membuat hidup kita akan tenteram, bahagia, dan diliputi oleh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ini bukan pertama kali saya kesini, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir juga. Dan mudah-mudahan di masa yang akan datang Allah masih memudahkan dan meringankan langkah kita untuk melangkah ke tempat yang insya Allah dengan penuh keberkahan ini. Mohon maaf juga, ingin sekali saya mengikuti acaranya sampai selesai, tapi banyak juga yang ingin agar walaupun sebentar saya datang menyapa masyarakat yang lain, sehingga Tuan Guru, pimpinan yayasan, Pak Asisten, mohon maaf, setelah saya sambutan ini saya mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan doanya semoga kami tetap sehat, kami tetap selamat, dan hidup husnul khotimah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.